mempelajari topik kita pada pagi hari ini. Ada baiknya yang pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Rayaku, tanahku padaku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, kita Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa, maju satu orang ke depan untuk memimpin doa. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa kami bersyukur bersyukur pada Tuhan kasih dan Bapa, Bapa kami memberkati kita kami, berkat atas kami berjalan menuju. Maka suka berjalan nama ini satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mengecek dulu kehadiran. Ayo, ketua, silakan lapor bagaimana kehadiran siswa kita pada pagi hari ini. Izin lapor Bu, semua murid kelas 5 hadir. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, adapun topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai, semua coba dibaca. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Oke, tentu semua kita sudah mengetahui apa itu pola makan sehat. Ada berapa pola makan sehat? Yaitu 4 sehat. Apa saja yang 4 sehat itu? Coba sebutkan. Nasi, sayur, daun, buah, dan susu. Ditambah dengan susu. Di antara apa pola sehat itu siapa yang sering memakannya pada setiap pagi? Angkat dulu tangannya. Iya, bagus sekali. Nah, apa saja tujuan kita untuk mempelajari yang namanya pola sehat ini? Yang pertama di sini adalah menjelaskan hubungan makanan dan kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hubungan makanan dan kesehatan sesuai dengan manfaatnya. Contohnya makanan itu ada nasi. Nasi itu adalah sumber karbohidrat. Apa saja makanan selain nasi yang mengandung karbohidrat? Mie, betul. Roti itu ada tepung. Kemudian ada lagi yang setiap hari Kamis kita laksanakan itu makan ubi, itulah sumber karbohidrat. Ada banyak sekali. Yang kedua, memahami pentingnya pola makanan yang seimbang. Sebenarnya makanan yang seimbang itu adalah harus terdiri daripada sayur, lauk, dan nasi. Nasi. Kalau kita biasanya makan yang penting kenyang, cuman ada nasi, baru di dalam piringnya itu ada ikan, udah cukup, gak usah pakai sayur. Apalagi zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya penting makan sayur. Karena apa? Setiap ibu lihat kalian makan MBG itu sayurnya disisihkan, iya kan? Betul ya? Betul. Kemudian di sini kita akan melihat, akan menentukan contoh-contoh makanan yang bergizi setiap hari. Coba, Dinda, coba dulu contohkan makanan yang bergizi yang kamu makan setiap hari. Nasi, sayur, Sayurnya apa? Ayo. kadang sayur bayam, Sayur bayam, baru kadang sayur buncis, sayur buncis. Nah, lauknya apa? kadang ikan jahit, kadang ayam. Ikan jahil, kadang ayam. Coba Rehan, coba dulu. Kamu ingat dulu apa saja makanan yang biasa kamu makan di rumah yang disajikan oleh orang tuamu? Yuk, coba. Nasi. Sayur. Sayurnya apa? Coba. Kangkung. Sawi. Lauknya? Ikan jahit, Ikan jahil. sama ikan rincis. Ikan jahil dan juga ikan rincis. Kalau ditambahin dia menjadi pola hidup yang sempurna, ditambahlah dengan susu. Ada di sini yang setiap pagi rutin minum susu? Iya. Jangan sampai menyesal, tanya bagus. Karena apa? Susu itu bagus untuk kesehatan tulang. Supaya karena kalian kan dari masa pertumbuhan, susu itu sangat penting untuk tulang ataupun otot-ototnya supaya apa? Lebih kokoh. Nah, selanjutnya ada di sini yang namanya karbohidrat dan juga protein. Coba kita baca yang perempuan
Karbohidrat adalah sumber energi utama. Contohnya nasi, roti, jagung, dan singkong. Kekurangan karbohidrat membuat tubuh cepat lelah. Oke, kalau protein coba laki-laki. Protein berfungsi membangun dan memperbaiki sel tubuh. Contohnya telur, ikan, ayam, dan tempe. Kekurangan protein membuat pertumbuhan terganggu. Iya. Karbohidrat itu adalah sumber utama energi kita. Makanya setiap hari seperti kita makanan pokoknya adalah Nasi. makanan pokok kita adalah nasi. Kenapa orang tua kita selalu menyajikan nasi? Itu adalah sumber energi yang utama. Untuk apa? Untuk membuat tubuh kekurangan karbohidrat membuat tubuh cepat lelah. Iya. Karena kalau kita kurang makan yang namanya karbohidrat, jadi kita cepat lelah, lunglai, letih. Nah, ya ini protein. Protein katanya memperbaiki dan membangun yang namanya sel tubuh. Apa akibatnya kalau kita tidak memakan protein? Kekurangan protein membuat pertumbuhan terganggu. Iya, pertumbuhan kita terganggu seperti biasa. Siapa yang tidak suka tempe, angkat dulu tangannya. Yang tidak suka, tidak ada? Nah, bagus. Berarti semua suka. Telur, siapa di sini yang alergi makan telur? Tidak ada, bagus sekali. Makanya telur, tempe, ikan, ayam itu adalah sumber protein untuk membangun yang namanya sel tubuh kita. Supaya apa? Kita tidak terganggu pertumbuhannya. Ya, lebih baik kalau di rumah, setelah gini, di rumah itu kan tidak ada yang namanya makanan lauk, tinggal telur. Tapi di samping itu ada ikan asin. Di antara ikan asin dan juga telur, mana yang lebih bagus dia? Telur. Sebenarnya ikan asin itu tidak ada vitaminnya. Itu kan hanya ikan yang dikeringkan, dibumbui dengan garam. Kedua, jangan membuat stok makanan berupa Indomie. Lebih baik telur saja diceplokkan. Karena apa? Itu lebih bagus terhadap kesehatan tubuh kita dibandingkan dengan makan Indomie. Kalau kita kan beda. Lebih baik makan Indomie daripada telur. Ya kalau Indomie pakai telur. Kalau cuma Indomie haluskan dimakan pakai saus, pakai ini kan, kita kan hanya mau enaknya saja, bukan sehatnya. Oke, jadi mulai sekarang kita harus utamakan yang namanya apa? Telur, yaitu sumber protein. Selanjutnya ada dia yang namanya Lemak dan vitamin. lemak dan vitamin. Apa itu lemak? Coba dulu dibaca oleh Glenn. Lemak memberikan energi cadangan dan melindungi organ tubuh. Iya, lemak memberikan energi cadangan dan melindungi organ tubuh. Jadi yang berlemak-lemak di sini tidak usah takut ya. Seperti itu kan berlemak kan? Apa gunanya? Untuk cadangan. Cadanganlah lemak yang ada di tubuh kita ini. Semua manusia itu memiliki lemak. Itulah cadangannya supaya tidak terlalu banyak jenuh. Ya kan, tidak lemah kita. Contoh yang kelaparan kita. Kalau tubuh kita terlalu lapar, apa yang diambil organ kita sebagai cadangannya untuk menambah energi? Lemak yang di dalam tubuh kita tadi. Nah, selanjutnya ada namanya vitamin. Itu apa fungsinya? Membantu menjaga fungsi tubuh. Membantu menjaga fungsi tubuh. Vitamin itu ada vitamin A, C, D. itu. Kalau vitamin A untuk apa? Mata. Kalau vitamin C untuk apa? Pelindung tubuh. Kalau vitamin D untuk Tulang.
dehidrasi. Dehidrasi itu bagaimana perasaan kalian kalau dehidrasi? Katanya gini, kan kalau dehidrasi itu istilahnya kita kurang cairan ataupun kurang air di dalam tubuh kita ini, ya kan? Pasti perasaan kita akan lemas kita. Nah, kemudian ada mineral penting untuk kesehatan, untuk kalsium untuk tulang, zat besi untuk darah, dan yodium untuk kelenjar tiroid. Yodium itu kita dapatkan dari mana? Coba, yodium itu kita dapatkan dari garam dapur. Yodium itu kita dapatkan dari garam. Makanya kalau dibilang anaknya itu kurang yodium, kenapa? Berarti mungkin anaknya tidak suka yang asin. Garam dapur itu mengandung namanya yodium. Oke, selanjutnya kita masuk dulu. Apa yang terjadi jika pola makanan tidak seimbang? Ini dia. Apa yang terjadi jika pola makanan tidak seimbang? Menyebabkan obesitas, Anemia. gizi buruk, dan penyakit. Obesitas adalah kondisi tubuh kita dia gemuk parah, ya kan? Dia biasanya itu terjadi pada orang-orang luar negeri, ya, karena mereka adalah pengkonsumsi yang namanya makanan cepat saji, seperti burger, hotdog, dan juga pizza. Makanya orang bule itu mau badannya sampai besar dan gemuk sekali. Kalau kita kan masih makanan yang masih makanan yang original, misalnya ayam cuma digoreng, paling dibumbui nanti tepung sedikit, ya kan? Kemudian apa lagi yang terjadi? Anemia adalah kondisi kita kekurangan darah namanya. Kemudian gizi buruk itu adalah kondisi pertumbuhan tubuh si anak itu tidak sesuai dengan seusianya. Contohnya, postur tubuhnya itu kerempeng, kepalanya besar, perutnya buncit, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya itu mudah terkena penyakit. Siapa di sini yang sering demam? Yang sering flu, sakit perut? Nah, tahu kan? Sadar kan kenapa kalian gampang terkena penyakit yang seperti itu? Itu karena pola makanan yang sehat ataupun tidak seimbang. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus memiliki pola yang seimbang. Nah, selanjutnya apa itu pola makanan seimbang, Bu? Kenapa kita harus memakan pola hidup yang seimbang? Nah, coba kita perhatikan. Ini dia. Nah, ini dia. Contoh pola yang seimbang itu adalah sarapan. Di sarapan itu kita harus ada yang namanya sayur, buah, dan nasi, dan beserta lem, ditambah dari yang pertama itu susu. Yang kedua, kalau makan siang katanya selain nasi kita juga harus menambahkan ikan, sayur, dan juga buah. Jangan cuma ikan, jangan cuma lauk. Contohnya nasi, karena kau selera sama masakan mama itu ada yang namanya ayam goreng, padahal udah dibuat mama juga sayur buncis yang disantang. Nggak suka aku sayur buncis, ayam goreng aja laku. Gitu. Nah, seimbang seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau makan malam katanya harus dibarengi yang namanya susu. Siapa di sini kalau siap makan malam itu minum susu? Tidak ada kan? Padahal sesuai dengan yang kita pelajari ini, bahwasanya kita harus kalau makan malam itu harus ada namanya susu. Ya kan? Tidak semua orang Indonesia ataupun anak-anak Indonesia yang memenuhi kalau malam itu harus minum susu. Betul? Apa hari ini yang harus kita lakukan? Yaitu ini pertanyaannya. Fungsi utama karbohidrat yaitu adalah, silakan kerjakan di selembar kertas sebagai tugasnya.
demikianlah pembelajaran yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah pentingnya makanan Bergizi dan sehat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.